Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peminat rekayasa teknik sipil. Selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dosen teknik sipil Universitas Islam Riau, dalam rangka menyampaikan sepenggal kisah-kisah permasalahan, problema, serta solusi keteknikan dalam dunia teknik sipil. Nah, saksikanlah dan tontonlah. Saya lanjutkan. Ya, eh, untuk menghitung putaran sudut tadi itu dengan cara yang akan saya sajikan tadi di awal kuliah saya sudah sampaikan, saya akan menyajikan dengan cara metode conjugated beam yang menurut saya akan lebih simple. Mungkin saya pernah menulis buku ini pada tahun 2013, salah satu isinya conjugated beam ya, salah satu isinya. Nanti mungkin coba dicari dulu nih filenya di mana, bisa hubungi asisten kalau ingin mendapatkan file buku ini ya. Nah, kita lihat metode tadi dari mahasiswa ada mengatakan menghitung putaran sudut dengan cara integrasi. Tapi ini saya sajikan, saya tawarkan dengan cara metode conjugated beam ya. Jadi dengan cara ini ya mungkin ya mahasiswa kalau belum mempelajari juga dapat ilmu tambahan yang menurut saya lebih simple. Penemunya adalah ini Muller, Breslau ya. Dia mengatakan prinsip-prinsip seperti di tulisan ini ya, yang di layar biru ini tulisan putih ya. Dia mengatakan bahwa kita ketika menghitung putaran sudut atau deflection dengan cara conjugative beam. Jadi conjugative ya itu konjugasi itu adalah fiktif ya, fiktif. Sedangkan beamnya adalah balok. Jadi kalau di SLA dulu, SMA ya sekarang ya, belajar biologi ada konjugasi itu fiktif. Kalau nggak salah ya, saya kali waktu kuliah makhluk moluska ya, dia berkembang biak dengan perkawinan konjugasi. Jadi perkawinan fiktif di sini. Nah, ini adalah balok fiktif. Tentu kalau ada balok fiktif, tentu ada balok yang nyata yang disebut dengan real beam. Ada real beamnya. Ini ada real beamnya. Jadi apa balok yang nyata? Balok yang nyata itu adalah balok yang mau kita hitung. Nah, kita misalkan ada suatu balok di atas dua peretakan, kemudian ada beban P, beban Q, itulah balok yang mau kita hitung, ya, itu balok yang akan dihitung. Nah, kemudian kita harus membuat satu balok fiktif lagi, ya, nanti peretakannya akan berubah seperti apa, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ada balok fiktifnya yang disebut dengan conjugate beam. Jadi ada real beam dan conjugate beam. Hukum pertama, kita harus menggambarkan dulu bidang momen, ya, itu yang harus dicatat sini bidang momen. Jadi mata kuliah Anstruk 1 itu sangat berperan di sini. Jadi suatu kita sebelum menghitung putaran sudut dan menghitung deflection, kita harus menggambarkan bidang momen di real beam yang kita hitung itu. Gambarkan bidang momen, kemudian bidang momen ya dibagi dengan kekakuan tadi EI diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Ya. Sekali lagi bidang momen dibagi dengan EI, kekakuan EI diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Saya minta jangan dihafal teksnya nih. Kalau dihafal teksnya agak sulit ya. Kalau saya bacakan teksnya, bidang momen yang terjadi pada real beam balok yang sebenarnya dibagi dengan faktor kekakuan dari balok EI diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam atau balok fiktif. Ya, ambil intisarinya aja, hitung bidang momen di real beam diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Nah, yang kedua, ya di conjugated beam kita dapat yang tadi jadi beban ya, bebannya sudah ada, tentu kita dapat menghitung gaya lintang. Gaya lintang itu sudah dipelajari di Anstruk 1. Besarnya gaya lintang yang terjadi pada conjugated beam itu adalah merupakan putaran sudut pada real beam. Itu
secara singkat. Jadi kalau menghafal teks ini agak sulit. Jadi nomor 2, coba dipahami besarnya gaya lintang yang terjadi di suatu titik pada conjugated beam itu adalah merupakan besarnya putaran sudut yang terjadi pada real beam di titik yang sama. Ya, kalau kita baca teksnya, sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada suatu titik ini baru putaran sudut ya dari real beam yang berdeformasi terhadap sumbu balok semula besarnya sama dengan gaya lintang yang terjadi pada titik atau penampang yang sama dari conjugated beam. Kalau baca teksnya, ini artinya kalau kita singkat, hitunglah gaya lintang pada conjugated beam dan di mana gaya lintang yang kita hitung di titik itu juga lah merupakan besarnya putaran sudut yang terjadi pada real beam. Hukum yang ketiga, dia mengatakan bahwa besarnya momen yang terjadi pada conjugated beam di suatu titik, intisarinya ya, merupakan besarnya deflection, ya, besarnya lendutan yang terjadi pada real beam. Nah, itu ringkasnya. Nah, kalau kita baca, displacement ini deflection, ya, pergeseran yang terjadi pada suatu titik dari real beam yang berdeformasi terhadap posisi semula, besarnya sama dengan momen lentur yang terjadi pada titik atau penampang yang sama dari conjugated beam. Jadi ini untuk metode conjugated beam sebaiknya mahasiswa menghafal, ya, menghafal. Tapi yang dihafal itu kalau bisa hafal teksnya bagus, tapi menurut saya akan sangat sulit. Hafal saja pemahamannya, intisarinya. Jadi kalau saya memperingkas, ya, mempersingkat dari conjugated beam, satu, bidang momen pada real beam dibagi dengan kekakuan, ya, diperlakukan sebagai beban pada conjugated beam. Yang kedua, gaya lintang yang terjadi pada suatu titik pada conjugated beam itu merupakan putaran sudut yang terjadi pada titik yang sama di real beam. Yang ketiga, besarnya momen lentur yang terjadi pada conjugated beam itu merupakan besarnya deflection yang terjadi di real beam pada titik yang sama. Mungkin kalau diulang-ulang kata-kata saya, mungkin nanti habis ini kan kita juga sajikan videonya, ya, itu diulang-ulang, itu bisa dihafal. Alhamdulillah, saya dari dulu kuliah sampai sekarang masih hafal, ya.